itu dia punya objek untuk istilahnya menerima atau mendengarkan event, namanya action event. Jadi action event inilah yang nanti mendengarkan komponen apa yang nanti ditekan atau komponen apa yang dikenai event. Itu namanya action event ya, ya di sini. Jadi Anda harus mengimplementasikan action listener, dan nanti di action listener itu ada action event yang bekerja di belakang layar nih. Action event ini Anda nggak usah coding karena ini sudah bekerja di belakang layar, yang fungsinya dia mendengar atau mengawasi ya, atau mengawasi komponen mana yang dikenai event ya. Komponen mana yang dikenai event ya, kejadiannya. Dia punya metode get source. Nah, get source itu adalah ya itu, get source itu ya misalnya sumbernya siapa yang dikenai event. Kalau di sini kalau yang teks 1 dikenai eventnya ya harusnya gini, kalau teks 2 yang dikenai eventnya harusnya ada event itu terjadi ya. Jadi ini prosesnya, algoritmanya misalnya. Kalau yang ditombol adalah, yang ditekan adalah teks 1, maka keluarlah pesan get command action gitu ya. Kalau yang ditekannya adalah teks 2, yang keluar adalah get command action, yang teks 2 ini ya, tulisan ini. Ya silakan nanti ini Anda akan berpikir ke depan ini kalau tombol submit itu apa yang harus terjadi. Misalnya koneksi ke server. Ini Anda harus belajar lagi secara mandiri bagaimana koneksi ke server. Atau hanya cuma menampilkan dialog box saja. Ya itu silakan. Kalau di sini sih mungkin saya tampilin dialog box saja ya, supaya tidak terlalu rumit gitu ya. Nah, silakan, ini kreativitas Anda ya. Nah, ini nanti kalau ada action perform misalnya, kalau ada aksi yang terjadi pada komponen itu, maka metode ini yang dipanggil ya. Metode action perform ini yang dipanggil ya. Sampai sini ya, yang dipanggil. Kemudian dia mengambil objek action event yang tadi mendengar siapa yang dikenai event ya. Nah, ini ada algoritmanya di sini gitu ya. Jadi kalau di Eclipse gimana? Ya, Anda harus di sini di controller ya, dipisah, jangan digabung di sini. Boleh sih digabung di sini, cuma jadi kode program Anda tidak tertata dengan baik. Jadi Anda harus di controller, bikin namanya kelas ya. Kelasnya misalnya button handler ya, atau login event handler misalnya ya. Jadi Anda bikin di situ login event handler. Karena ini dipisah, nah, karena ini dipisah, maka kita akan mengakses komponen-komponen yang ada di login view di luar package-nya. Ini ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengakses komponen-komponen yang ada di login view yang notabene ini beda package ya. Beda package. Gimana? Ya di sini jangan di set private ya. Nah, ini belajar kemarin konsep OOP. Kalau default berarti cuma satu paket yang sama yang bisa diakses. Kalau protected hanya turunan saja. Jadi mau tidak mau ya ini harus di-set sebagai public nih si buttonnya ya. Buttonnya di-set public supaya bisa diakses. Kalau panelnya nggak usah ya. Yang nanti yang bisa diakses lagi apa yang harus diakses, yang passwordnya ya. Passwordnya juga harus diakses di luar. Kemudian exit-nya ya. Nah, jadi cuma 3 saja, yang lain private saja. Ini kepaksa di set public karena nanti mau diakses di
event handler. Nah, tadi apa event handler? Ini implements supaya dia menjadi event handler, implement action listener. Ya. Anda klik di sini, import action listener. Ya. Kemudian seperti biasa, ini kan implements ya. Kalau implements wajib mengimplementasikan atau mengkonkretkan metode yang abstrak ya. Apa? Add unimplemented methods. Ya, cuma satu saja tadi, action performance-nya. Ya, ini boleh diganti nggak apa-apa. Ganti ya, event. Seperti biasa, konstruktor ya. Login, event. Benar. Nah, konstruktornya fungsinya apa? Ingat, ini antara login event handler dengan login view itu berbeda package ya. Supaya bisa diakses, maka login event handler merujuk. Berarti di sini ada merujuk. Merujuk ke mana? Merujuk ke login view ya. Nah, situ ya. Jadi merujuk ke sini, login view situ ya. Yang sini. Nah, beda package. Kenapa harus dibedakan ya tadi supaya pengelolaan kodenya ini ya termanage dengan baik gitu ya. Oh, yang khusus model, yang khusus view, yang khusus controller, event handler ya udah controller taruhnya situ ya. Nah, ini gimana ngesetnya ya? Ini ngesetnya di sini ya. Jadi ini ada argumen login view ya. Login view. Seperti biasa ya, this login view sama dengan login view ya. Biasa itu ya. Nah, setelah itu ngapain ya? Di sini kita bisa nge-add ya. Misalnya if ya, yang dikenainya apa tadi itu get source ya. Jika yang dikenainya adalah tombol, nah, tadi login view ya, login view, tombol submit, nah sini ya, submit button. Apa yang terjadi? Nah, silakan Anda buat di situ. Ya. Anda buat di situ. Misalnya passwordnya di username-nya ditarik, misalnya string, misalnya ya, username, tarik. Misalnya apa yang ditarik ya, login, view, apa? User password, ya user text-nya diambil ya, terus ngapain? Get text misalnya ya, get text, diambil text-nya, username-nya ya. Kemudian apa lagi? Passwordnya diambil, passwordnya ya. Dengan, saya lupa lagi kalau password itu apa yang diambil ya, metodenya ya. Kita lihat di sini. Nih, get source, get source password, maka di sini password get password ya. Bisa get password ya, get password ya. Login view titik username. Username apa nih? Password ya. Password text, bisa nggak diambil passwordnya? Get password. Kok get password text ya? Password, mana tadi password teh? Password text dot get password. Ada nggak get password?